Bintaian Mutiara Nasihat. Bintaian Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan fenomena yang terjadi dan hangat terutama menjelang Ramadan ini, Ustaz, di mana ada hal yang mungkin biasa terjadi terkait dengan harga-harga bahan pokok yang mulai naik, Ustaz. Di mana juga kebutuhan belanja saat ini malah lebih besar selain di bulan Ramadan. Sehingga ada ada perasaan lebih boros yang mungkin dialami oleh sebagian ibu-ibu rumah tangga, demikian juga keluarga kaum muslimin, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat dan juga arahan bagi kami dan kaum muslimin terkait dengan fenomena ketika harga barang naik. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim, Ustadz? Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, fenomena ini berulang hampir setiap Ramadan barang naik, apalagi pada saat sekarang ini ditambah dengan ada beberapa barang pokok yang menghilang dari peredaran. Itu otomatis harganya akan sangat melambung, apalagi ketika di bulan Ramadan ditambah-tambah kenaikannya. Bagaimana seharusnya seorang muslim menghadapi ini? Apa yang harus dilakukan? Tentu dalam hal ini ada pembeli, ada penjual. Bagi pembeli, kita nasihatkan agar musim tidak merubah cara hidup mereka. Bukankah Allah telah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Allah mengatakan itu umum, mutlak, kapan saja. Mau Ramadan, mau luar Ramadan, makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Untuk mendapatkan bahan makanan dan minuman tentu dengan dibeli. Berarti ketika membeli tidak boleh juga dengan berlebih-lebihan. Ya. Dan memang fenomena ini miris kita melihatnya. Harusnya orang puasa itu biaya hidupnya kecil. Karena waktu makannya berkurang. Tapi kenyataannya biaya hidupnya malah meningkat tinggi. Ya. Ini berarti puasanya tidak mencapai hikmah daripada tujuan berpuasa tersebut. Ingin merasakan bagaimana, ikut merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang kurang rezekinya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga timbul keinginan untuk ingin membantu mereka. Kalau ini ketika dia berbuka, ketika dia sahur, dan ketika di waktu malamnya, semuanya dia lakukan lagi sehingga asar atau dampak hikmah daripada merasakan si fakir miskin tidak terasa. Ya, karena sudah dibalas malamnya. Dan dibalas itu berdampak kepada cara hidupnya boros dan berlebih-lebihan, yang ini diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita kaum muslimin, kaum muslimat, para bapak, para laki-laki, para suami ingatkan istrinya, ingatkan anak-anaknya untuk hikmah daripada kita berpuasa, bukan menambah boros dalam hidup. Ya. Tetapi hikmahnya adalah untuk merasakan bagaimana orang-orang yang berkekurangan hidupnya, merasakan sulit hidupnya. Dengan demikian timbul rasa ikut berbagi, ikut bersedekah, ikut membantu meringankan hidup mereka. Ya. Dengan demikian, bila para pembeli bisa menguasai dirinya, sehingga kebutuhan pasar pun normal. Dengan demikian, tidak ada yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan tadi dari para pedagang. Pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an tentang harga di masa itu naik karena memang kondisinya ketersediaan barang sedikit
paceklik, yaitu gagal panen, sehingga barang yang makanan pokok sedikit. Maka ketika sedikit, orang berlomba-lomba membeli banyak-banyak per orang. Ya, khawatir nanti barang naik. Berlomba-lombanya mereka ini membuat harga barang naik. Kalau dia tahu kondisi demikian, ya tetap normal kebutuhan dia beli. Biasanya beli beras per 5 kilo satu pekan, tetap 5 kilo satu pekan. Walaupun perkiraan beras ini mau naik. Ya. Maka Umar mengatakan kepada mereka, arkhisu bitarki. Kalian bisa menurunkan harganya dengan tinggalkan. Ya. Makanan pokok dari masa sahabat banyak pilihan. Ada gandum, ada kurma, ada zabib, ada syair. Ya. Apalagi kita Indonesia, alhamdulillah makanan pokok kita banyak banget. Kasus belakangan minyak goreng, kita punya minyak goreng banyak, bukan sawit saja. Ada kelapa, ada segala macam. Ya. Dan itu lebih mudah, saya kira, untuk mendapatkan kelapa di pasar lebih gampang daripada kelapa sawit. Kelapa sawit setahu saya nggak ada dijual di pasar-pasar tradisional. Kalau kelapa biasa, di depan rumah setiap kita kadang pohonnya ada, buahnya ada. Ya. Walhasil, ya, hidup seperti biasa, Allah mengharamkan kita berlebih-lebihan, maka jangan kita berlebih-lebihan didorong oleh hawa nafsu tadi, ya, membeli dengan banyak sehingga harga makin naik. Kemudian bagi para pedagang, memang Allah memberikan rezeki kepada Anda kondisi-kondisi tertentu. Dan itu kesempatan Anda mencari, mendapatkan rezeki yang halal, keuntungan yang banyak pada waktu itu. Ketika di masa Rasulullah SAW, harga makanan pokok naik, harga gandum naik, karena gagal panen tadi, para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk menetapkan harga eceran tertinggi. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah huwal musa'ir, huwal qabidu, huwal basitu, fa inni uhibbu an alqallaha walaysa alayya mazlamatun li ahad. Yang menyebabkan panen banyak, hasil panen besar, memenuhi kebutuhan, dan yang menurunkan hasil panen menguranginya, itu adalah Allah. Allah yang menahan dan yang memperluas rezeki tadi, dan Allah lah yang menetapkan harga. Kata Rasulullah, saya tidak mau menetapkan harga tadi, karena saya ingin bertemu dengan Allah, saya tidak membuat kezaliman kepada siapapun juga. Karena kalau Rasulullah SAW tetapkan harga tadi, tentu yang terzalimi di sini sekarang para pedagang. Ya. Anda pedagang ketika permintaan tinggi, hak Anda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tetapi jangan Anda yang menyebabkan permintaan tinggi dengan membuat isu-isu atau dengan menahan barang-barang kebutuhan pokok tadi sehingga harganya susah dan harganya tinggi. Ini tidak dihalalkan, karena Nabi mengatakan la yahtakiru illa khati'un. Orang yang menimbun barang tujuannya untuk menaikkan harga barang dan menguasai harga pasar, dia adalah seorang pendosa, dan dosanya besar karena yang ditimbunnya ini berkaitan dengan hajat orang banyak, kebutuhan orang banyak. Maka mudaratnya kepada banyak orang, bukan 1-2 orang. Oleh karena itu, seorang muslim baik sebagai pembeli dan penjual, ikutilah ketentuan Allah Azza wa Jalla sehingga hidup menjadi berkah dan bahagia. Ya. Pembeli jangan diikutkan oleh hawa nafsu, penjual jangan juga menuruti hawa nafsu untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Harta yang sedikit berkah jauh lebih baik daripada banyak angka nominalnya tetapi habis begitu saja
dan memberatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Semoga kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi Ramadan atau kapanpun masa hidup kita. Ingat kaedahnya, Allah mengatakan jangan berlebih-lebih. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.